Hello and welcome back again to Hatem Podcast bersama gue Atsir. Hari ini gue ditemenin bersama mentor gue, kakak gue, abang gue, inspirasi gue dari dulu. Kita sambut abang kita semuanya, Bang Jo. Tepuk tangan semuanya. Nih orang-orang di belakang nih, kalau gue kan udah lama, bukan agak lama juga sih, gue kenal sama lu ya. Gue tahu lu siapa, tapi ini orang-orang di belakang nih gak tahu lo tuh siapa. Jadi boleh lah Bang, first introduce yourself. Boleh kenalan ya. Kenalan. Oke guys ya, kenalin nama gue Pujono Halim Rahmawan ya. Cuman di Jakarta gue tuh dipanggilnya Jo gitu. Nah ini nama Jakarta lah gitu ya. Gue asalnya dari Lampung by the way. Jadi currently gue sekarang berbisnis ya bareng spouse gue gitu. Jadi kita develop financial agency yang fokusnya itu di ranah personal risk management sih gitu. Gue kayak dari dulu tuh pas gue pertama kenal sama lu, kan gue langsung tahu tuh lu kerja di bidang apa. Tapi pas tahu lu dulu jurusan apa, kerja di bidang apa, itu tuh salah satu hal yang agak gimana ya? Gue belajar di situ pengalaman kalau misalnya apa yang lo pelajarin dari dulu, ending-ending kerjanya juga itu mau belok juga ya terserah. Oh, iya kan? Iya, lu dulu kuliah di apa dulu? Gue dulu kuliah di Lampung gitu. Gue ngambil jurusannya agriculture sebenarnya. Fakultasnya ya, jurusannya specifically gue di agronomi gitu. Jadi di agronomi itu kan ada banyak ini sih, ada banyak jurusan lagi gitu ya, ada sub major di situ. Nah, gue ambil spesialis di perkebunan, specifically di oil palm waktu itu, di kelapa sawit. Jadi considerationsnya kenapa ambil kelapa sawit ya karena kita kan cuan oriented gitu ya. Nah, di industri pertanian itu menurut gua di titik itu pada saat itu yang paling cuan itu kelapa sawit gitu. Jadi gua ambil opportunity-nya, alhamdulillah sempat magang juga di salah satu perusahaan swasta di Riau ya. Terus selepas dari situ lulus kuliah, pas penelitian tuh gue juga dikontrak sama, kalau lo tahu PTPN 7 itu kayak BUMN khusus di bidang perkebunan di Lampung. Jadi gue sempat ngerasain journey di industri kelapa sawit itu kurang lebih 2,5 tahun lah ya. Terus abis itu gue kayak tidak menemukan kecocokannya gitu ya. Gue merasa kayak oke, gue jiwanya nggak planter banget sih gitu. Tapi waktu itu ketabrak COVID. Gue udah planning ke Jakarta sebenarnya sih waktu itu. Karena di industri kelapa sawit waktu itu gue lihat cukup sulit ya untuk bisa mengantarkan gue ke Jakarta. Jadi gue memutuskan untuk mempelajari skill baru lah gitu ya. Cuman ketabrak COVID ya akhirnya harus bekerja di Lampung karena perusahaan-perusahaan di Pulau Jawa nggak ada yang mau terima karyawan kan. Waktu itu harus apa sih waktu itu PCR dan sebagainya, dan harganya masih mahal banget. Ya udah akhirnya gue bekerja lagi di salah satu perkebunan tebu ya. Kalau tahu sugarcane, kalau lo tahu produk nana tahu nggak? Gue kerja di kebunnya tuh. Nah di situ gue akhirnya ekspektasinya sih waktu masuk ke sana gue bakal jadi field assistant lagi nih ya kan, karena background gue agronomi gitu. Cuman ketika di sana ini jadi salah satu pembelajaran juga mungkin buat teman-teman gitu, kalau bisa lebih aware lah sama opportunity gitu ya. Karena waktu probation kayak kurang lebih 2 bulan tuh. Jadi kita anak-anak baru itu ditempatin di satu training camp gitu lah ya Sir ya. Terus one day ada konsultannya dari si perusahaan ini masuk gitu. Nah ini dari BCG, kalau lo tahu, Boston Consulting Group. Dibilang kayak perusahaan ini belum punya tim analis. Saya mau bikin tim analis, siapa yang mau join? Dia cuma bilang gitu Pak. Seluruh ruangan tuh gak ada yang tunjuk tangan karena gak ngerti kan analis itu mau ngapain. Cuman gue melihat itu sebagai opportunity yang bagus, dan gue rasa gue berani untuk ambil opportunity-nya. Jadi gue tunjuk tangan aja waktu. Kurang lebih ada 10 orang kayaknya akhirnya ditunjuk ya. Terus dites akhirnya dipilih 3. Nah dari opportunity ini akhirnya gue mengenal lah field yang namanya data analysis. Karena waktu itu gue ditempatkan di posisi data analysis without knowing anything, zero knowledge gue tentang data analis gitu. Cuman ya di situ akhirnya kan learning by doing ya, karena udah say yes ke seleksi, akhirnya gue belajar lah sambil menyelam minum air lah gitu ya. Dan gue melihat wah ini demand-nya tinggi juga Pak, waktu itu lagi cukup viral data analis. Ya udah gue fokusin sekalian gitu. Jadi 1 tahun full itu gue kerja sebagai data analis sambil belajar data analisis. Dari agribisnis, agroteknologi
terus tiba-tiba ke data analis. Sekarang lu kerja di financial. Sektor keuangan, Iya kan? Kayak itu tuh beloknya bukan tiba-tiba belok lagi. Ya kan? Gue tuh kemarin beberapa minggu yang lalu kita juga sempat ngomongin sama teman kita tentang pekerjaan lintas jurusan. Gak semua apa yang kita pelajarin itu ending-endingnya itu takdir lo, bukan. Jangan terlalu apa ya? You can set your expectations, tapi jangan no regrets no fear lah endingnya. Jangan terlalu bergantung sama apa yang lo harapkan. Ya kan? Lo kenapa tiba-tiba dari data analis sekarang ke financial? Oke, sebenarnya balik yang ke kuliah tadi ya. Menurut gue perkuliahan itu jadi salah satu environment lo untuk networking. Menurut gue pribadi gitu ya. Selain networking, kuliah itu juga membantu kita untuk melatih logical thinking framework-nya gitu. Jadi kan kalian pasti penelitian ya. Either penelitian di lapangan atau wawancara orang gitu kan ya. Kalau misalkan yang sifatnya wawancara gitu. Kalau gue sendiri kan penelitiannya memang turun ke lapangan. Salah satu parameter keberhasilan kuliah itu kan kalian berhasil nulis skripsi ya, benar ya. Nah di skripsi itu sebenarnya menurut gue dari bab 1 sampai akhirnya penutup itu semua logical thinking framework sih. Gimana kita akhirnya bisa berpikir dimanapun kita berada setelah berkuliah gitu ya. Gimana ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah kita tuh bisa menyelesaikannya dengan framework yang teratur. Menurut gue tujuannya kuliah itu sambil cari network. Jadi harus nggak lulus? Menurut gue harus gitu ya, karena banyak company di luar sana yang memang meminta si ijazah itu kan, ya kan, kredibilitas sarjananya itu memang diminta kan. Banyak yang bilang kalau misalnya ijazah itu cuman kertas tertulis, tapi mau nggak mau ya itu juga berguna itu dibutuhkan. Iya, lo mau bilang ijazah itu cuma kertas tertulis benar gitu ya. Cuman perusahaan kualifikasinya minimal IPK 3. Iya. 3,5. Terus kalau IPK lo nggak di situ kan nggak bisa masuk ke sana dong gitu. Dan tuh untuk menjadi jabatan lebih tinggi, pendidikannya juga harus lebih tinggi. Betul, biasanya kayak gitu. Jadi kalau menurut gua sendiri, it doesn't matter sebenarnya lo kuliahnya di mana gitu ya. Jangan terus gua kan kuliah di daerah gitu ya. Terus lo yang kuliah di daerah berkecil hati, atau lo yang kuliah di tempat-tempat yang mungkin kampusnya nggak se-famous ya top 5, top 6 di Indonesia terus berkecil hati. Menurut gue fokus aja, gain network sebanyak-banyaknya. Terus kalian memang benar-benar lulus dan mengerti konsep bahwa berkuliah itu melatih logical thinking frameworknya tadi. Nah balik lagi ke decisionnya, kenapa akhirnya dari data analis terus move ke finance gitu ya. Karena opportunity-nya sih sebenarnya. Lo ngelihat ada peluang di situ. Betul. Jadi kalau misalkan gue bisa bilang gue orang yang cukup oportunis gitu ya. Apapun opportunity yang gue rasa bisa memberikan gue extra reward, ya gue akan kejar gitu. Waktu itu ceritanya sebenarnya ketika jadi data analis, gue bekerja di salah satu multinational company lah di Jakarta. Fokusnya di industri ekspor impor gitu ya. Nah 1,5 tahun jadi data analis, menurut gue posisinya itu nyaman banget sih. Ya kerja jam 8 pulang jam 5, tenggo ya. Gue nggak pulang dengan sebuah pekerjaan apapun, surga lah gitu. Setiap bulan digaji gitu. Cuman yang satu hal yang gue notice, ternyata dengan gaji segitu tinggal di ibu kota dalam kondisi merantau tight. Secara cash flow gue tight nih ya kan. Gue nggak bisa spare uang untuk nabung. Gue akui juga waktu itu financial management gue jelek lah gitu ya. Cuman yang gue satu hal yang gue sadari, untuk akhirnya bisa survive atau mungkin achieve more, ya gue harus nambah income dong gitu. Dan di titik itu gue ketemu sama istri gue yang sekarang gitu kan, dan langsung klik gitu. Gue mau merit nih, gue mau nikahin orang ini gitu. Tapi gitu, kalau ketemu sama orang tuh gitu pilihannya. Jadi ketemu tiba-tiba dipertemukan sama jodoh di kondisi savings gue zero pak. Lu kebayang nggak, lu ketemu cewek yang lu klik banget, lo pengen merit tapi lo nggak punya tabungan sepeser pun. Akhirnya termotivasi. Akhirnya gue harus cari solusi dong, ya kan. Satu-satunya cara untuk menambah uang kan dengan side hustle. Kalau masih kantoran. Nah di titik itu calon istri gue pada saat itu tuh membawakan sebuah idea opportunity bisnis lah gitu ya. Kita ngobrol professionally awalnya, dan gue say yes lah. Akhirnya gue kerjain lah si industri financial ini 2 kaki dengan kerjaan gue pada saat itu sebagai data analis, karena gue butuh tambahan income. Kenapa gue akhirnya pilih opportunity-nya ya, karena gue rasa make sense aja.
gue bisa kerjain dan straight profit kan. Nah, misalkan gue selling, closing, gue langsung dapat untung gitu. Iya. Jadi ya kenapa enggak sebenarnya gitu sih lebih. Tapi beside that, selain apa yang lo lakuin tadi di financial agency itu, sekarang kesibukan lo selain itu apa? Gue sekarang fokusnya di situ. Situ aja. Yes. Jadi ini long story short lah ya. Setelah gue jadi data analis dan menjalankan 2 kaki ini, gue akhirnya juga move ke departemen sales tuh di perusahaan gue. Karena satu-satunya departemen yang bisa kasih monthly bonus cuman sales, Pak. Ya kalau misalkan teman-teman nanti kerja ya di perusahaan manapun lah gitu ya, terus pengen dapat bonus bulanan dan pengen kaya lah di perusahaan itu ya, gue suggest untuk masuk sales. Karena Iya. mainnya komisi ya. Betul, sales itu mainnya commissions dan itu monthly. Jadi kalau kalian kan dikasih KPI nih sama manajer, misalkan 4 KPI, kalian bisa achieve 4-4-nya, itu bisa 1 kali bonus, 1 kali gaji ya. Tadi sebelum lo fokus satu nih di financial agency, lo kan tadi bilang istri ngasih opportunity untuk terjun ke sini kan. Tapi sebelumnya lo masih fokus di data analis. Berarti double job dong. Double job. Nah, lo manage waktu gimana? Double job itu menurut gua salah satu konsekuensinya ya. Ya lu capek. Iya. Itu harus, Pak. Ya cuman kan kita harus tahu dulu nih why-nya apa. Goals yang mau lo achieve itu apa. Nah, di titik itu goals gue clear banget, Pak. Gue pengen merit. Gitu ya. Any kind of obstacles atau challenges-nya ya akan terasa fine-fine aja buat gue pada saat itu. Manajemen waktunya simple. Gue kerja jam 8, pulang jam 5. Waktu itu Tenggo ya, masih data analis gitu ya. Ya udah lepas maghrib gue mengerjakan bisnis gitu. Jadi selesai kantor, gue meeting, gue pitching lah gitu ya, jualan gitu, selling. Biasanya kalau di zaman itu ya, seminggu gue bisa ketemu 3-4 orang lah. After work, pasti after work, after office hour. Atau biasanya gue akalinnya di weekend. Weekend kan kita punya free time ya, Sabtu Minggu nggak ada yang ganggu, ya itu bisa gue pakai untuk ngerjain bisnisnya. Sekarang tuh masalahnya, apalagi generasi yang sekarang lagi merintis, generasi kita lah ya, Gen Z banget nih. Oh, kalian Gen Z ya? Oh, Gen Z banget. Gue juga lagi. Lu kelahiran berapa? Gue 96. Masih dong, masih lah ya. Yang terakhir banget, iya. Gen Z terakhir. Sekarang tuh kalau misalnya Gen Z yang seumuran gue, yang seumuran di bawah gitu-gitu, itu kan sekarang lagi masuk masa baru kerja, lagi masa-masa baru lulus kuliah lah dan sebagainya. Itu tuh sekarang yang bener-bener ada dan menjadi isu, itu tuh work life balance. Pasti tahu kan, work life balance. Dikit-dikit healing, dikit-dikit liburan, dikit-dikit apa. Tapi masalah pekerjaan dikit-dikit ngeluh. Really? Iya. Alright. Dan itu tuh udah sangat udah sangat mainstream lah. Tapi lu sendiri menerima cap itu? Kalau gue Bang, jujur, lu tadi double job kan? Gue sekarang itu bisa dibilang punya 4 pekerjaan yang lagi gue jalanin sekarang di umur gue yang sekarang. Dan itu gue masih bisa nge-manage waktu gue untuk tiap pagi lari pagi dan tiap habis maghrib gue nge-gym. Betul. Jadi gak usah gue ngeluh tapi gak ngeluh gue keluarin. Ngeluh cukup di diri gue sendiri aja. Berarti gak semua Gen Z seperti itu dong? Ada stigmanya di luar sana. Iya. Kayaknya yang kalian di ruangan ini enggak lah ya, mudah-mudahan ya. Di sini mah, ini editor di belakang tuh. Kalau di sini mah anaknya kuat-kuat Bang. Insya Allah. Ya gue juga cukup sering lah mendengar Gen Z, generasi strawberry dan lain sebagainya ya. Strawberry kan banyak lembek-lembek gitu ya. Tapi kalau misalnya if you can give any advice for people out there how to manage the time gitu loh, to do the time management correctly gitu, itu kira-kira gimana? Kalau gue dari dulu strict to Google Calendar sih ya, gue hidup dengan Google Calendar. Iya, Google Calendar tuh simple banget Pak. Lo install, abis itu lo masukin slot-slotnya. Kalau lo cek HP gue di handphone gue tuh sekarang udah ada slot-slotnya. Dari bangun subuh sampai gue tidur lagi gue harus ngapain. Dari bangun subuh gitu. Dari bangun subuh sampai gue tidur gue harus ngapain, itu ada time slotnya. Dan di awal-awal ketika lo membuat time slot itu, lo harus stick to that Pak. It's challenging, yes gitu. Cuman once lo lakukan itu terus menerus, lama-lama tubuh lo menjadi otomatis sendiri gitu, untuk bisa stick ke jadwal yang lo bikin sendiri. Karena menurut gue pribadi, yang
yang bisa membuat lo konsisten itu elu, yang bisa bisa bikin lo nggak konsisten juga sebenarnya lo sendiri gitu loh. Menurut gue Google Calendar sih Sir, paling simpel gitu ya. Terus lo coba cari lah gitu ya. Dalam satu hari itu lo ngapain sih? Biasanya masukin hal-hal yang sifatnya fix. Sholat kan 5 waktu ya. Itu wajib lo masukin aja dulu time slotnya sholat tuh di mana aja. Ya abis itu misalnya lo masih kuliah ya. Jam berapa aja di hari ini lu kuliah. Itu kan gak boleh diganggu gugat Pak. Lu gak boleh ngerjain sesuatu yang lain gitu. Untuk sesuatu yang sifatnya fix. Nah setelah itu misalkan punya side job. Ada gitu. Side job gitu ya. Lu bisa kerjainnya di kapan. Nah lu bisa tahu. Lu bisa ngerjain side job lu kapan. Setelah lu punya time management yang bagus. Setelah lu breakdown nih. Day to day life lu tuh kayak gimana sih. Baru di situ lu kelihatan. Oh hari Rabu after office work gua kosong. Oh hari Selasa jam 11 sampai jam 1 gue gak ada kuliah. Nah slot-slot ini yang bisa lo pakai untuk mengerjakan bisnis, any kind of business lah yang karena lagi develop gitu. Karena ketika lo chaos mengatur waktunya ya, most likely lo akan ngerasa sibuk. Padahal yang dicari bukan sibuk kan, harusnya produktif kan. Iya, gue kalau misalnya ngambil hal itu, gue tuh dulu pernah belajar pas SMP pas SMA lupa gue. Yang al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasikoh. Insyaallah. Itu tuh itu bukan doa. Iya. Itu tuh kayak pepatah gitu. Artinya tuh kayak al ilmu soidun tuh kayu ya. Apa gak tahu lupa gue. Pokoknya wal kitabatu qaiduhu, dan tulisan itu tuh yang mengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wasikoh. Maka ikatlah hal itu dengan tali yang kuat. Jadi kayak lo mau melakukan hal apapun, kalau misalnya mau on time, kalau misalnya mau termanage correctly, ya udah ditulis. Betul. Itu tuh kayak hal yang dasar sebenarnya. Itu tuh apa ya, gak usah dikasih tahu. Harusnya lo tuh bisa tahu itu kalau misalnya ketika lo menulis sesuatu untuk merencanakan hal yang ingin lo kerjakan, ya udah ditulis. Tulis, betul. Benar. Ya paling kalau zaman-zaman dulu kan ada ya kertas gitu, terus di situ ada timelinenya hari Senin dari jam jam sekian sampai jam sekian ngapain. Paket notebook. Jurnal namanya tuh. Jurnal, pocket notebook yang ada tulisannya nomor, tanggal. Iya, itu tuh fungsinya buat itu sih. Ya sekarang udah ada HP gampang. Dan kalau misalkan lu kesulitan untuk ngecek Google Kalendernya, biasanya kalau gue 30 menit sebelum event terjadi ada notifikasinya yang pop up. Oke, 30 menit lagi gue harus ngapain, 3 menit lagi gue harus ngapain gitu. Google Calendar dipakai di HP. Google HP Calendar. jangan scroll doang gitu loh. Pakai HP untuk produktif. Betul. Tadi kan lo bilang kalau misalnya kuliah itu tuh bisa dibilang apa yang didapatkan relatif, kan? Coba sekarang kita presentasikan. Berapa persen dan apa-apa yang lo dapetin kemarin pas kuliah? Pas kuliah dulu nih, pas kuliah. Pas kuliah untuk diimplementasikan di kehidupan pekerjaan gitu. Selalu dapat ilmu berapa persen, dapat relasi berapa persen, dapat. Kuliah gue relasi doang Pak. Ilmu itu ya seenggak-enggaknya IP gak bawa di bawah 3 lah. Oke. Iya dong, IP gak boleh di bawah 3. Pokoknya rumus gue IP gak boleh di bawah 3. Tapi kalau tanya absen ya, setiap mata pelajaran gue absennya habis Pak. Bolosnya kan 3 ya tiap matkul ya. Itu gue 3 gue habisin semua. Karena gue waktu itu ikut organisasi lah gitu ya. Gue ikut organisasi, gue sebutin aja lah ya, namanya ISEC. You know Oke, ISEC. Tahu dong, itu udah mainstream. Mainstream ya. ISEC itu kan organisasi kepemudaan leadership gitu lah ya. Iya. Dan ketika lo ambil opportunity itu, ISEC itu bisa menyediakan so many opportunities untuk lo bisa ambil. Waktu itu gue fokus ke situ, dan di posisi terakhir gue itu di posisi product head lah, vice president ya sebutannya. Di posisi vice president itu jujur sibuk Pak. Sibuk gitu ya, conference kemana gitu kan, terus pitching sama siapa. Nah itu tuh membuat waktu belajar gue waktu itu agak gue sisihkan lah ya. Cuman tetap prinsipnya harus belajar, kalau ujian at least nilainya bagus lah gitu. Berarti lu pas kuliah kemarin banyakan mana? Belajar di kelas atau belajar dari organisasi? Dari organisasi ya. Tapi ya ini diambil dengan bijak lah ya gitu. Kalau misalkan terlalu organisasi banget sampai IP kalau nggak urus ya salah juga gitu. Ntar lama-lama jadi alumni. Jadi alumni apa namanya? Alumni abadi. Alumni abadi nggak keluar gitu kan? Alumni undang. Mahasiswa abadi. Gue 4 tahun lulus by the way, on time lah. Bagus ya kan. Kalau gue malah apa ya? Bisa dibilang tadi kan kita coba nih bagi nih 2 nih, kelas sama luar, gitu kan. Kalau gue malah dapat apa yang gue dapat dari luar, gue cari di kelas. Contoh. Gitu loh. Contoh, teman-teman organisasi gue itu tuh
Nggak salah deh, teman-teman relasi gue nih yang gue ajak bangun sesuatu, yang gue ajak bikin project apa dan sebagainya, itu gue ambil bukan dari luar, tapi gue ambil dari kelas. Iya, Okay. karena kebetulan alhamdulillah teman-teman kelas gue itu orangnya bisa dibilang produktif, bukan kayak kupu-kupu tuh nggak ada deh. Okay. Semuanya produktif semua, 40-an orang tuh produktif semua. Akhirnya kita ajak lah, kita apa, jadi nggak ketinggalan satu sama lain. Karena kalau misalnya takutnya ada yang kayak gitu, ntar malah yang di kelas gak kepegang, yang di luar malah gak kepegang. Betul. Ntar malah kayak gitu. Keren. Iya, artinya kalian pengen grow bareng-bareng lah gitu ya. Iya. As a person, bagus. Tapi kalau misalnya ngomongin untuk grow nih ya, tadi kan lo bilang untuk masalah grow. Kira-kira apa yang paling penting untuk di zaman-zaman anak muda sekarang yang lagi ngerintis lah, yang lagi apalah, untuk grow itu tuh apa faktornya? Faktornya yang pertama pasti lu define why-nya dulu, Sir. Lu define why-nya. Sebenarnya lu tuh apa yang mau achieve? Lu mau kemana? Kebanyakan orang kan kalau ditanya mau apa, mau kaya, ya kan? Mau duit? Mau duit kaya. Ini nih jangan dijadiin tujuan akhir. Kaya itu dampak, output dari apa? Dari perkembangan diri yang lo lakuin. Ya kan? Semakin berkembang diri lo, akan semakin banyak opportunity yang datang. Semakin banyak opportunity yang datang, akan semakin banyak uang yang lo dapat, gitu kan. Jadi mulainya dari mana? Sebenarnya mulai dari why-nya dulu. Lo mau ngapain gitu. Kayak misalkan gue aim, misalkan gue pengen jadi manajer deh di sebuah perusahaan gitu ya. Manajer itu kan butuh banyak sekali skills kan yang harus dia kuasain. Contoh paling gampang, communication skill lo harus kuasain, leadership skill lo harus kuasain. Terus skill organize people, human development lo harus kuasain. Nah, ini kan bisa lo pelajarin di luar kantornya itu sendiri gitu. Jadi melakukan self developmentnya atas purpose tertentu. Kalau gue sekarang ya karena gue berbisnis gitu kan, berbisnis require a lot of things lah ya kan. Gue harus manage people, gue harus make sure developmentnya bagus, terus gue juga harus make sure selling skillnya oke, ya kan. Gue juga harus make sure dari sisi mentorship yang gue kasih itu on point atau enggak. Nah itu semua kan dipelajarinya sebelum gue akhirnya melakukan ini kan gitu. Tapi kalau lo pribadi, how do you define success? How do you define complete gitu? Sukses itu ketika lo punya uang dan waktu, menurut gue. Sukses. Uang dan waktu. Karena gue pernah ada di titik punya uangnya tapi nggak punya waktunya, Pak. Wah, itu lo pernah ngerasa nggak hari Minggu mau ke Senin lo rasanya mau nangis? Gue pernah ada di titik itu, Pak. Kayak sekarang masih. Ya, menghadapi hari Senin itu semenyakitkan itu gitu. Karena di titik itu waktu gue benar-benar habis, Pak, untuk kerja gitu loh. Ada waktu untuk sendirinya itu sangat minim gitu. Pada akhirnya apa? Banyak hal yang gue lewatkan, miss. Dan hal-hal yang gue lewatkan ini ternyata gak bisa balik lagi, Pak. Di titik itu gue baru melihat kayak oke, waktu ini mahal, Pak. Waktu variabel yang mahal gitu. Makanya dari situ akhirnya kan otaknya berpikir ya, what kind of solutions yang harus gue ambil nih untuk akhirnya gue bisa punya keleluasaan dari sisi waktu dan uang gitu. Dan waktu itu ternyata gak bisa dibeli juga. Gak bisa dibeli. Sekali lo purchase gak bisa balik, Pak. Iya, benar. Lo pernah ada di titik bawah gak? Titik terbawah. Tadi kan lo tadi bilang kan pernah ada masa dimana untuk transisi dari Minggu ke Senin itu tuh kayak gimana gitu kan. Kalau titik terbawah lo itu tuh keadaan lo gimana? Titik terbawah gue itu ketika di Lampung justru. Pas kuliah? Enggak, pas kerja di perusahaan yang perkebunan yang terakhir ya. Titik terendah gue adalah ketika gue gak bisa, gue tidak merasa gue bertumbuh, Sir. Itu yang justru perih banget buat gue ya. Dari sisi personal development-nya, gue ngerasa waktu itu environment-nya sangat gak mendukung, yang pertama. Terus yang kedua, akses untuk ilmunya itu juga susah, Pak. Karena dulu sinyalnya sulit kan. Limited ya? Gue kerja kan di remote area gitu kan. Waktu yang di sugarcane. Jadi kayak kita dapat mes gitu, tapi itu di pelosok hutan lah gitu. Itu yang kalau misalnya mau nelpon, mau scroll Instagram harus naik pohon dulu ya? Bisa, iya, harus kayak gitu, Pak. Di mes gue tinggal tuh gak ada sinyal, coy. Itu sakit sih. Sakit, Pak. Parah sih. Jadi gue mau belajar apa? Belajar YouTube, muter-muter doang videonya gitu ya. Habis itu dari sisi income juga gak terlalu baik lah ya, gak terlalu baik. Jauh dari baik malah menurut gue. Nah, itu titik terendah gue. Tapi di situ akhirnya gue bergerak, kan harus bergerak ya sebagai manusia ya. Lu misalkan ngerasa stuck di satu titik, ya lu pikirin lah lu harus apa. Kalau
ada orang yang sedang berada di titik terbawah itu. Orang kan punya permasalahan masing-masing ya. Dan kita nggak bisa tahu hal itu semua. Cara termudah bagi orang untuk melupakan hal tersebut dan coba untuk bangkit, gak berada di titik terbawah itu lagi. Kira-kira move on. Waktu itu gue cuma satu goalsnya gitu ya. Gue harus keluar dari perusahaan ini. Gue harus keluar dari lingkungan ini gitu ya. Terus mau kemana? Nah lu harus define juga tuh. Tujuan abis ini lu mau kemana? Tujuannya juga harus jelas. Gue waktu itu aimnya pokoknya gue harus ke Jakarta pak. No matter what gue harus ke Jakarta. Kenapa? Pusat. Iya pusat. Karena gue pengen ke Jakarta karena gue pengen terekspos sama environmentnya. Karena kita semua tahu ya di Jakarta kompetitif kan. Kompetitif ini yang gue cari gitu loh. Karena dari kompetitif inilah akhirnya gue bisa mengasah diri lebih besar kan, lebih tangguh lah as a person gitu. Jadi waktu itu yang terpikirkan di kepala gue nggak bisa membawa expertise ini ke Jakarta karena nggak laku pak. Gitu. Ya gue harus mempelajari skills baru dong. Apa nih yang lagi demandnya lagi oke dan gue rasa gue bisa. Data analis waktu itu masuk. Gitu karena gue penelitian kan menganalisa data juga gitu, jadi cukup familiar dan ternyata gue juga bekerja di ranah itu waktu di perusahaan yang terakhir kemarin. Ya udah gue perdalam aja gitu, bergerak aja. Alhamdulillah ya setelah 1 tahun belajar gue ngerasa confidence enough untuk nge-branding diri gue as a data analyst. Terus gue apply, alhamdulillah kan ada opportunity nyangkut. Kalau di titik yang sekarang lo dibantu nggak sama orang? Kayak tadi nih, kayak kalau kan untuk yang sekarang kan dapat opportunity dari istri, ya kan? Itu ada yang bantuin lagi nggak selain istri atau kayak lo punya mentor nggak? Pasti dong, pasti. Kalau gue nggak perlu sebagai mentor nih, ya kan? Lo punya mentor lagi? Pasti pak. Di dunia apalagi ketika lo udah terjun ke dunia entrepreneurship ya, lo butuh banget mentor coy, gitu. Gak usah sok jago lah. Gak bisa. Gue punya temen yang pebisnis juga ya, beda industri gitu. Mereka semua itu seeking for mentor coy. Sampai bayar jutaan untuk workshop dan lain sebagainya. Itu kan in terms of mencari si mentor-mentornya ini gitu ya. Karena ketika lo berbisnis ya lo sendirian pak. Gitu kan. Lo menjadi 20% dari 100% populasi manusia di Indonesia gitu ya yang doing entrepreneurship. Lo tahu hukum Pareto kan ya? 80-20 rules. Jadi di Indonesia nih ya, data jumlah entrepreneurship itu cuma 3,9% pak dari total orang produktif. Let's say misalkan orang produktif di Indonesia itu 200 juta jiwa ya, kan 80% orang di Indonesia itu produktif kan. 200 juta jiwa orang ada di usia produktif, itu cuma less than 4% orang yang berbisnis. Artinya kan 96% orang di Indonesia ini pekerja aktif dan employee kan. Gitu. Nah ketika lo menjadi minoritas, lo harus looking for environment yang fit. Salah satunya mentor, menurut gue mentor penting banget. Ketika lo ngerasa lost, ketika lo ngerasa gue harus ngapain lagi ya, kok omset gue gak naik-naik ya lo belajar lah sama dia. Apa yang salah. Lalu evaluasinya ke siapa kalau ke mentor? Kalau misalnya orang cuman terjun ke satu bidang, terus gak ada yang bimbing, gak ada yang apa, ntar dia mau lari kemana? Iya kan? Dia bingung mau konsultasi, dia toh kalau misalnya endingnya dia nanti udah di tinggi nih, ya kan? Terus disuruh jadi mentor, dia bingung ntar cara jadi mentor gimana. Iya. Jadi nggak usah, kalau misalnya bahasanya nggak usah lo boleh menjadi independen ya kan, tapi ada caranya dan itu nggak instan. Iya. Ini kan butuh belajar, betul. How do you define independent itu tuh apa ya bahasanya ya? Punya definisi masing-masing. Iya. Menurut gua keren sih ya anak-anak muda yang biasanya bingung harus ngapain atau nggak punya keinginan untuk A B C D, cuman kalian punya brave enough courage lah ya untuk akhirnya start your own business. Menurut gue udah extraordinary lah, one step ahead. Mudah-mudahan long last ya. Amin. Lo tahu lagunya ini gak? Lagunya apa? 420 ya? Yang apa tuh? Yang keluarlah dari zona nyaman. Iya. Iya benar. Biarlah yang berlalu, bekerja bersama hati, ya kan? Tanamkan pesanku agar tak keliru. Menurut gue itu definisi zona nyaman itu tuh beda-beda. Kalau misalnya lu nyaman untuk bekerja sebagai employee, ya gak ada yang larang, ya kan? Kalau lo nyaman bekerja sebagai pekerja kreatif, sebagai businessman, sebagai apa gitu kan, itu gak ada yang nyaman. Lo nyaman jadi kuli ya silahkan. Betul. Sebenarnya
bener kata lo tadi sih, gak ada yang salah. Ya, ini kind of decisions yang akhirnya lo ambil, mau lo menjadi karyawan, mau menjadi entrepreneur, ya semuanya benar selama itu memang inline sama tujuan lo gitu kan. Yang membedakan kan end goalnya ini mau apa. Kenapa akhirnya lo pilih kendaraan A, kenapa akhirnya lo pilih kendaraan B, ya pasti end goalnya kan macam-macam, beda-beda gitu. Nah gue personally gak bisa melihat end goal gue di achieve lewat jalur employee, that's why gue pilih path yang entrepreneur gitu. Sesimpel itu aja. Dari apa yang lo lakuin sekarang, butuh personal branding gak? Butuh lah, pastilah. Apa pentingnya personal branding? Personal branding itu kan wajah lo ya. Iya. Lo tuh pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana sebenarnya di sosial media. Karena any kind of business pasti approach people ya. Lo harus knock the doors, lo harus ketemu orang, lo harus ngobrol sama manusia gitu kan. Ini kan person to person bisnis itu. Jadi gimana akhirnya lo bisa gain trust orang, even though lo gak kenal sama dia, itu butuh personal branding. Sekarang kalau misalkan lo di DM orang Sir ya kan, hi Atsir, how are you misalkan gitu ya. Terus lo buka profile IG-nya fotonya hitam, terus di galerinya cuma ada satu fotonya. Ada tendensi lo mau balas gak DM-nya? Enggak lah. Enggak. Lo akan takut kan, ini mau minjem uang apa gimana nih? Kan gak jelas pak, gak jelas ini apa nih orang ini gitu. Nah beda kalau misalkan orang yang dari sisi Instagram itu aktif gitu loh. Dia sering ngepost atau mungkin dia rutin menceritakan experience dia day to day ya kan. Ketika lo di approach, most likely ya lo akan lebih welcome. Oh jelas nih orang ini gitu. Apalagi kalau misalkan lo di situ sering-sering ngupload kesibukan gitu. Misalkan lo berbisnis gitu ya. Oh dia sekarang doing business. Gue nggak sedikit gue ketemu orang yang komunikasi nggak intens ya. Kita nggak chattingan, kita nggak DM-an gitu. Cuman begitu gue approach ya dia bilang kayak, congrats ya lo udah nikah gitu. Lo tahu dari mana pak? Dari sosial media coy. Gitu. Jadi menurut gue personal branding itu nggak melulu kayak lo harus bikin video gitu ya. Menurut gue actively show up aja. Iya. Ya lo lagi nge-gym ya lo foto aja lo lagi di gym. Nah semakin intens lo ngupload story kan lama-lama algoritma Instagram akan membawa story lo ke timeline utamanya orang-orang ini kan. That's why mereka tuh kayak ngerasa deket sama lo. Gue pernah denger tuh di kajian siapa gitu, lupa gue. Di internet. Lagi nge-scroll, gue bilang katanya jangan mulu-mulu dianggap pakai Instagram, TikTok, X dan sebagainya itu hal yang negatif. Coba diubah stigmanya, pakailah sosial media dengan ajang silaturahim. Iya betul. Itu menurut gue itu lucu, itu definisinya lucu. Tapi nggak salah banget. Iya. Kalau misalnya tadi yang lo bilang kayak you show up in other people's feed gitu kan. Walaupun lo nggak bilang kayak gue tuh lagi ngebangun Instagram gue untuk bikin akun leadership, akun profesional gitu. Enggak harus kayak gitu. Cukup untuk kayak biar tahu temen lo itu kayak gini, biar tahu apa dan sebagainya. Dia itu lagi ngapain? Gak sedikit juga yang tiba-tiba nge-reply kan. Lu lagi ngapain sih, sibuk apa sih gitu. Kok gue liat story lo kemarin lo kayak lagi ngajar gitu, lo dosen ya gitu ya. Ada-ada aja. Bahkan opportunity bisa dicari juga dari situ. Bisa. Tapi menurut lo untuk personal branding yang bener nih, itu tuh digunakan untuk apa dan cara untuk membangunnya itu gimana? Digunakan untuk apa? Pastinya untuk memperoleh positive networks ya. Dan menurut gue gimana caranya? Ya seminimal lu jangan upload lagi narkoba lah gitu. Jangan upload lagi ngerokok. Yaudah lu upload yang bener-bener aja gitu loh. Sharing something valuable aja. Your hobby tuh valuable things pak. Biasanya ada 4-5 poin lah yang biasanya gue sering upload gitu. Yang pertama itu kesibukan gue sekarang ya kan. Terus yang kedua hobi. Gue suka GDM ya, Japanese Domestic Cars. Gue suka mobil. Terus gue juga suka kucing ya kan. Ini share-share aja. Kucing ya kan. Terus yang ketiga itu dari sisi quotes atau kayak bukan quotes, motivation. Iya kayak lu kan sering nemu ya, misalkan ada konten-konten yang ngebahas personal growth mungkin atau financial management ya. Selama lu ngerasa informasinya bagus ya lu share aja di story lu biar orang lain lihat. Terus yang keempat tuh biasanya jokes receh lah ya. Banyakannya jokes receh. Ya bola yang kelima lah gitu ya. Bola itu kalau MU lagi menang, kemarin Liverpool kalah tuh gue ceng-cengin pak semua temen gitu. Boleh begadang tapi timnya jago. Boleh begadang kalau timnya jago. Gue agak takut pak sekarang nonton MU jujur. Gue gak pernah nonton aja, gue lihat besok aja lah gitu kan. Lumayan takut gue. Cuman 5 poin itulah ya. Itu sesuatu yang bisa kalian lakukan setiap hari. Upload aja dari 5 poin ini.
apa yang kalian mau share ke orang gitu. Itu positif menurut gua. Iya. Nah, tujuannya untuk apa? Lu lihatlah nanti akan ada orang-orang yang approach lu yang satu value. Dia suka apa? Misalnya dia suka GDM, tiba-tiba dia approach lu. Gue kemarin ngelihat ini nih. Main yuk ke sana. Lu dapet channel, dapet network, peluang, opportunity gitu. Lu misalkan suka ngupload personal growth, terus tiba-tiba di approach kayak Hazen Production sekarang ya kan. Iya. Mungkin karena gue memang into it dan lu melihat itu gitu kan, makanya lu approach gue. Kayak gitu-gitu aja sih menurut gue. Jangan anggap kayak opportunity itu tuh hanya dapat bisa digapai tuh dari LinkedIn doang. Enggak lah. Enggak, bukan gitu. Dari lo bikin story tuh itu tuh ada peluang di situ. Iya, story yang bervalue ya. Iya. Jangan lu moto lantai doang, itu kan bingung juga orang gitu. Kenapa ini lantai? Lu nggak sosok misterius lah sekarang kalau menurut gue ya. Foto langit. Iya, foto langit. Terus ya kayak gitu-gitu tuh menurut gue kayak lu tuh menutup peluang, Pak. Lu menutup change. Kenapa sih, buat apa sih menjadi misterius biar keren gitu? Kagak coy, lu menutup peluang gitu. Lu lagi menutup peluang. Udah, expose aja. Lu tuh kalau mau sukses ya, expose diri lu sebanyak-banyaknya keluar. In a positive way. In a positive way, expose aja, expose. Ya biar orang notice lu tuh apa expertise-nya. Hitam Productions gitu kan. Kalian kan PH kan. Iya. Production house ya, expose aja terus. Gak cuman Instagram Hitam ya, kalian as an individual juga penting, Pak. Untuk nge-expose diri menurut gua. Individu penting. Iya, kalian perbaikilah apa ya, mungkin feeds Instagramnya, story-story yang kalian upload. Iya. Ya 5 poin tadi lah. Rutin-rutin aja di-upload. Lo ada kepikiran buat jadi content creator gak? Kepikiran banget. Lo tau gak? Gue suka banget Alexander Ruby. Lo tau Alexander Ruby gak? Siapa tuh? Dia kayak self growth mentor gue lah gitu ya. Dia YouTuber, content creator. Dia suka sering bahas tentang self growth dan financial. Namanya Alexander Ruby. Lo bisa cari di Instagram or Twitter. YouTube. Bagus-bagus lah videonya. Jadi pertama kali gue akhirnya decide mau ke Jakarta, salah satu goals gue tuh gue pengen jadi kayak Alexander Ruby gitu, content creator yang bahas tentang self development. Dan menurut gue invitation lo hari ini tuh menarik gitu. Karena ternyata apa yang gue inginkan kecium ya lama-lama gitu. Gue pengen ngeseriusin juga sih. Karena enggak apa ya. Sekarang itu kalau misalnya kita ngomongin masalah kucil-kucilan ya. Apa tuh kucil-kucilan? Gini Bang. Jadi sekarang itu banyak fenomena misalnya di sekolah atau di kuliah apa kan. Lo tau gak sih di kelas orang yang paling dibenci itu tuh siapa? Orang yang paling dibenci? Iya, di kelas. Kalau gue sih orang songong gue paling benci, Pak. Kalau sekarang bukan orang songong, Bang. Apa? Orang yang paling banyak nanya. Oh gitu? Iya. Jadi seakan-akan ketika lo nangkep gue maksud iya, lo. ketika lo berusaha untuk mencari sesuatu, ketika lo berusaha untuk apa ya? Ya bisa dibilang mencari validasi lah. Ya kan? Tapi dengan cara menambah ilmu, dengan berpikir kritis, itu lo akan dibenci. Dan itu ya kita nggak akan maju selama ada pemikiran seperti itu. Betul. Kalau misalnya kita dari awal udah penuh nih sebelum masuk kelas, sebelum belajar, sebelum apa, menurut gue gak akan ada pertanyaan. Iya. Karena semuanya udah akan tahu. Beda cerita kalau misalnya mau pengen nanya untuk menjatuhkan orang, itu beda cerita. Itu sering tuh, gue dulu tuh kuliah tuh. Nah itu tuh baru tuh. Kalau itu baru nggak boleh. Kalau itu baru nggak boleh. Iya. Lu kayak Tapi nyari kalau- salahnya iya. di situ ya. Coba kalau nanya-nanya normal mah harus lah. Iya. Orang kalau presentasi tuh apa bikin project nih, bikin apa, harapannya tuh pasti kayak ya Allah semoga jangan ada yang nanya, jangan ada yang nanya. Ada yang nanya langsung benci. Oh. Ya kan? Kalau gue dulu misalnya nih gue presentasi, gue punya project, gue punya apa, gue prestasi ke orang, ada yang nanya, kalau misalnya gue bisa jawab, alhamdulillah. Kalau nggak bisa jawab, gue akan ambil pertanyaan itu, jadikan evaluasi, tambahin untuk poin baru di project yang sedang gue presentasikan. Betul. Dan itu orang tuh lagi nggak melek banget sama value itu. Oh, sekarang ya? Iya. Alright. Itu juga ya. menurut gue itu stigma yang sangat apa ya? Harus dihapus deh. Mindset is everything sih menurut gue. Lu menjajakan kaki dimanapun, mindset lo harus bener, Pak. Karena mindset yang akan ngeset behavior kan. Behavior yang akan nentuin destiny hidup lo mau kemana. Mindset. Ngomongin uang lah ya. Banyak loh mindset uang yang salah. Contoh. Banyak uang itu jahat. Uang itu sumber kejahatan. Terus lo berharap kaya, gak mungkin, Pak. Harta tahta wanita. Iya, kan banyak-banyak ya kayak gini-gini. Uang itu sumber kejahatan. Orang kaya itu pasti mencuri. Orang kaya itu pasti gak jujur.
lu jangan berharap lu bisa kaya kalau lu punya mindset uang kayak gini. Karena lu gak mau menjadi orang itu kan, bener gak? Yeah. Lu bilang orang kaya itu jahat, tapi lu pengen kaya, gak bisa Pak. Mindset lu menolak itu, karena lu gak mau jadi orang jahat. Nah ini mindset uang aja ya, ngomongin mindset uang, banyak loh yang keliru gitu. Makanya lu harus benerin dulu tuh mindset-mindset yang keliru, yang kalau misalkan cara ngesetnya gini deh, kalau misalkan ada orang ngomong apa, lu nyaman atau enggak dengernya. Kalau lu gak nyaman, tapi itu informasinya bener, berarti there is something wrong tuh di mindset lo yang harus lo coba benerin. Ya, paling simpel kayak gitu aja cara ngeceknya gitu ya. Itu kalau ngomongin uang gitu kan. Ada juga scarcity mindset, mindset kekurangan, mindset abundance tentang uang gitu ya. Banyak lah mindset menurut gua yang harus dilurusin. Untuk gua pribadi juga. Jadi dulu gua melihat kayak orang beli mobil mewah itu mau pamer. Orang beli mobil mewah itu sombong, ajang-ajang keren-kerenan aja. Ya, ngapain sih beli kayak gitu, sombong. Gue gak akan bisa Pak punya mobil itu, karena gue gak mau jadi orang sombong gitu. Tapi in fact mau gak sebenarnya? Mau coy. Iya. Gitu. Ya di shift aja. Dari instead of lo berpikir kayak uang itu sumber kejahatan, lo shift aja mindsetnya uang bisa memberikan impact yang lebih wide. Bener gak? Sekarang lo punya uang, lo bisa bangun masjid di mana aja Pak. Lo bisa bangun tempat hafiz Quran dimanapun Pak, dengan power uang ini. Ya kan Nabi Sulaiman kan ya, Nabi Sulaiman kan kaya raya Pak. Dia tuh berdoa pada Allah kan, ya Allah bangunkan saya kerajaan yang gak akan ada orang yang bisa nandingin sampai akhir dunia ini gitu. Sama Allah dikasih. Untuk apa? Purpose-nya supaya aku bisa menyebarkan syiarmu dengan lebih luas gitu. Dia pengen menjadi lebih impactful dengan kehadiran uang. Di shift ke situ aja. Nah setelah mindset uang lo bener, most likely uangnya baru bisa masuk. Kan ini ngomongin ceiling ya, kapasitas. Lu nggak, ada 1-2 hal yang ngeblok ceiling lu ya nggak bisa inilah ya endingnya end goal juga yang jadi faktor utamanya. End goal. Kenapa lu mau kaya? Nah, itu lu harus tahu. Itu fatal sih. Fatal mindset. Itu termasuk yang lu bilang tadi. Mindset nggak mau nanya, nggak mau ditanya karena takut, atau mindset misalkan jangan nanya lah nanti gue dibenci satu kelas, itu gue nggak bener. Lo tau nggak apa topik yang paling disuka sama Gen Z sekarang? Topik yang disukain Gen Z, nggak tahu lagi apa guys. Hip hop bukan ya? Sekarang tuh Gen Z dikit-dikit ngebahas tentang mental health. Mental health, right? Si penting banget ya kan. Gue dari dulu tuh selalu nanya sama tamu yang kita undang, ini kayak pertanyaan wajib dari gue, ya kan? Pentingan mana bang? Mental health or physical health? Menurut gue ya, ini di pengalaman gue pribadi ya, lu olahraga otak lu seger Pak. Menurut gue ya. Lu kalau kusut, lu coba nggak pernah olahraga pasti. Lu olahraga gak? Gue olahraga dong, iya. Kusut gak? Enggak, gue jernih. Ya, tadi gue bilang gue punya 4 pekerjaan. Iya. Gue punya 4 pekerjaan dan gue masih bisa manage waktu gue untuk lari pagi dan nge-gym tiap hari. Menarik. Ini malah olahraga ya olahraga. Tadi kan gue bilang ya, Google Calendar gue itu udah fix jadwalnya dari bangun tidur sampai gue tidur lagi. Lo harus punya morning routine Pak. Itu anchor lo untuk jalanin this whole day. Ketika lo nggak punya anchornya, wah lo itu satu hari lo melayang Pak. Ujung-ujungnya bilangnya apa? Wah mental health gue kena nih, ya kan? Gue stres, gue anxiety dan sebagainya. Which sebenarnya itu result dari otak kalian yang nggak jernih tadi, karena nggak di anchor paginya. Anchor gue ya, ini referensi dari gue ya. Gue bangun subuh ya, sholat subuh lah pasti ya. Subuh kan sekarang jam 4 Pak, ya kan jam 4 lebih dikit tuh udah subuh tuh. Bangun subuh, sholat, ya kan zikir pagi, ngaji, itu anchor gue tuh. Wajib Pak. Gue miss itu, satu hari itu gue aneh Pak, pasti. Nih terus setelah selesai ngaji, biasanya gue sholat suruh, abis itu gue treadmill. Ini masih jadi development juga ya. Gue masih membangun habit ini. Cuman so far 2 bulan ke belakang gue lakukan dan bagus banget Pak efeknya. Jadi setelah treadmill 30 menit, abis itu morning briefing kan sama tim. Setelah morning briefing gue gym biasanya. Nah di gym kan kita sekalian networking ya. Di gym kan banyak orang gitu. Lo bisa ya knock the doors lah. Siapapun yang datang ke gym di jam. Lo nge-gym jam 10 pagi ya. Itu most likely entrepreneur Pak isinya. Iya benar.
Gak bisa Pak employee nge-gym jam 10 gitu. Jadi jam 10 ke gym, gue pasti ketemu pebisnis lain. Gue pernah tuh kayak gitu. Pastilah. Gue pernah nge-gym pagi ya kan. Yang gue ketemu tuh kok orangnya beda dari apa di ini nih di kamar ruang gantinya nih ya kan. Itu tuh gue lihat tuh HP-nya bagus, tasnya apa. Gue bilang kan kayak ini orang kerja apa nih sampai jam segini tuh gak ke kantor. Pas ditanya-tanya, oh ternyata entrepreneur, bisnis dan sebagainya. Pas nge-gym di jam 5 sore, jam 6 sore itu yang datang tuh orang pakai lanyard. Iya, si employee jam segitu. Iya benar. Jadi tuh gue ngerasain tuh hal itu. Ya. Nah lu tuh coba nge-gym di jam-jam aneh deh. Itu orang-orangnya unik-unik Pak. Ya, most likely mereka tidak bekerja kantoran gitu loh. Dan ini network yang lu harus gain. Terus kenalan, bukan mulut aja. Gitu. Jadi nge-gym selain untuk physical health dapat network juga. Ini kan sambil menyelam minum air Pak. Ya kan apalagi kalian pebisnis gitu. Carilah network seluas-luasnya. Udah habis nge-gym sholat zuhur, biasanya makan siang gue take a nap dikit tuh di situ. Karena gue bangun jam 4 Pak, ya kan. Gue butuh tidur. Rasul juga tidur siang kan. Iya. Tapi power nap aja Pak, ya jangan 3 jam juga. Bangun jam 3 sore lo linglung biasanya. Gitu. Gue biasanya 15-30 menit aja lah gitu ya. Tidur abis itu bangun, nah situ gue deep work biasanya. Siang tuh gue deep work. Ya gue follow up klien, chat-chat orang baru gitu ya. Meeting sama tim. Sampai sore, abis itu malamnya gue pitching biasanya jualan. Gitu. Biasanya gitu daily routine gue. Olahraga Pak, olahraga coy. Biar gak mental health. Jadi bener ya, fisik itu terkadang, bukan terkadang sih. Kalau misalnya fisiknya udah bener, biasanya mentalnya akan bener. Sama makan ya, you are what you eat kan. Lu makannya gak bener ya most likely juga mempengaruhi pikiran. Kalau makannya dikit-dikit, ya gak usah gue sebutin lah. Ya lo tau lah makanan yang baik, makanan yang tidak baik. Iya. Kalian tuh pasti tahu lah olahraga itu penting. Gue tuh bosen banget orang tuh dikit-dikit nanya ke gue kayak, Sir, gue mau diet nih, makanannya bener gimana ya, apa dan sebagainya. Gue tuh langsung pengen teriak kayak, lu tuh tahu makanan yang bener tuh apa, makanan yang sehat itu apa, lu nya aja yang males. Iya. Iya kan? Benar. Emang udah addicted, ya kan? Dan itu menurut gue apa ya? Bukan hal, it's not a big deal, ya kan? Semua itu benar tadi. End goalnya lu butuh apa? Ketika end goal lu emang punya badan yang prosesnya akan panjang. Apa? Itu nggak bisa instan. Ini bukan mie goreng. End goal olahraga apa? Kalau gue sih jujur ya, dulu karena gue gendut, gue kan dulu sering dibully. Oh lu gendut dulu Sir? Serius Sir? Obesitas bang, berat badan gue hampir 100. Serius? Iya. Gila sekarang, wah gini bro, keren banget. Terus? Sekarang PS4, PS3 kalau lari, sombong. Enggak. Gara-gara itu? Kalau dulu itu gara-gara itu yang pertama, gara-gara gendut. Dan yang kedua mungkin satu, ini yang agak apa ya, agak aneh, itu gara-gara perempuan. Gak apa-apa coy, kalau itu goals yang menggerakkan lu lakukan Pak. Itu gara-gara perempuan. Dan yang ketiga itu gara-gara gue ngeliat di orang-orang sekitar gue dulu pas zaman-zaman gue kuliah, zaman-zaman SMA. Itu banyak orang yang udah umur 19 tahun, 20 tahun itu tuh udah encok. Udah apa, ya kan? Sekarang gue udah masuk ke umur-umur segini, ya gue masih bisa ngelakuin hal yang mereka udah gak bisa, mereka udah apa, dan itu semuanya di-achieve gara-gara gue rutin olahraga, gue rutin jaga makan, ya kan? Gak usah terlalu addicted sama apa ya, sama satu hal lah. Betul. Ya kan? Iya. Itu kalau kopi dikurangin. Ini kopi ya, baju gue belum ngopi sih hari ini. Kopi penting gak buat ini? Kalau gue pre-workout biasanya kopi hitam tapi ya, yang gak pakai gula, kopi aja gitu untuk sebelum workout buat nge-push. Hari lu akan, tadi kan lu bilang kan, kalau misalnya tadi nggak ngelakuin morning routine, ya kan hari lu bakalan linglung. Ada termasuk unsur kopi nggak? Enggak sih. Kalau gue ada. Lu harus ngopi? Kalau gue ada. Gue enggak sih. Itu mungkin gara-gara gue udah addicted kali ya. Ya kan? Tapi kalau itu jadi anchor lu ya lakukan aja. Tapi kan juga nggak yang nggak fatal. Negatif. Nggak senegatif itu. Mungkin kalau misalnya kita ngomongin orang-orang yang udah terjerumus ke dunia kesehatan gitu-gitu kan, pasti ada aja alasannya kayak lu minum kopi 2 kali sehari bla 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 bla. Enggak 2 kali sehari juga, ya kan? Kalau lu pagi-pagi ngopinya sama rokok gitu. Iya, itu baru error. Itu baru error. Janganlah, kopi aja. Iya. Lu tau kenapa gue olahraga nggak? Kenapa tuh? Jadi dulu gue tuh nggak olahraga Sir. Ya ini fun fact-nya. Masuk tahun 2025, ini sorry ya agak-agak kemana-mana, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Awal masuk 2025, gue ngaca Sir.
gue topless gitu kan ya. Terus gue ngaca, gue jijik banget pak liat badan gue. Lo tau gak, kentung gitu perut gue. Tuh tete gue ke cewek gitu, tau gak lo? Gendut banget coy. Terus Produsernya ngaca. gue gak pernah lihat lo topless ya. Cuman bentar. Kayaknya Kavala juga, kayak istri lu juga pernah ngomong sama gue dia kan. Iya. Bantuin Bang Jo. Iya. Itu gue belum tersadar sih. Gue tuh tahu gue harus olahraga gitu. Cuman nggak menggerakkan gue gitu. Karena ternyata gue ngeset identitinya, ngeset purpose-nya nggak clear aja waktu itu gitu ya. Terus one day Vala ngirimin konten, istri gue, namanya istri gue Vala by the way ya. Vala ngirimin konten, salah satu bentuk lu sayang sama keluarga, lu sehat pak. Terus gue coba scroll kan, gue swipe live, terus kayak any kind of reason yang dituangkan di konten itu tuh very make sense buat gue. Nah value gue setelah menikah, I'm a loving husband bro, ya kan. Dan salah satu parameter untuk bisa mengachieve loving husband itu adalah gue harus sehat pak, supaya gue bisa menjaga anak dan istri gue sampai gue tua. Itu baru nge-hope gue ya. Ini purpose-nya clear nih, makanya lo harus cari purpose yang clear dulu. Once purpose-nya kena, olahraga challenge-nya udah doesn't matter pak. When the why is clear, the how is easy. Ini why-nya clear banget nih. Gue pengen jadi loving husband, harus olahraga. Ya how-nya easy coy. Sakit gak olahraga? Sakit pak. Menurut gue melakukan kegiatan di gym itu menyiksa diri lo gitu ya, ya kan? Menghancurkan otot lo gitu kan. Cuman ketika why-nya clear, it's all easy man. Gue pernah dapat apa ya, kayak dari orang luar juga, dia bilang katanya banyak orang yang ngeluh membership gym itu mahal, sepatu lari itu mahal, buat ke GBK ini sananya ribet dan sebagainya. Pokoknya semuanya butuh uang, butuh proses lah. Tapi ingat, rumah sakit juga mahal. Betul. Ya kan? Lo tau gak inflasi medis di Indonesia tahun ini? 19% pak. 19%. Tertinggi di seluruh negara di Asia Tenggara inflasi medisnya Indonesia. Terus lo gak mau olahraga? Kocak pak. Menurut gue olahraga pak. Semua orang akan lari dan nge-gym pada waktunya. Iya kan. Tunggu aja prosesnya. Sebenarnya murah dan mahal itu relatif ya. Iya. Lu ngelihat value of money-nya kayak gimana. Sekarang lu subscribe gym, misalkan 1,7 buat 6 bulan, tapi lu datang tiap hari, murah pak. Iya dong, jadi murah kan 1,7 jutanya kalau lu datang tiap hari, or kayak seminggu 3-4 kali. Itu value of money gitu. Jadi lu pengen purchase anything lah, lu coba hitung value of money-nya. Return of investment kalau orang bilang ROI. Lu beli handphone, ngapain sih orang beli iPhone mulu, norak lah, sok gaul lah. Ya kalau dia pakai buat konten dan menghasilkan uang, valuable pak. Gitu loh, return on investment-nya ada. Lo beli sepatu olahraga mahal-mahal, tapi dipakai lari tiap hari dan membuat kaki lo nyaman dan tidak sakit, worth it coy. Iya, itu Strava jadi tinggi tuh nilainya. Strava. Oh, gue subscribe Strava pak. Ntar kita temenan ya. Ya, Strava menarik sih menurut gue. Ada dapat medal gitu kan. Iya, record tuh menyenangkan. Bener. Dan itu jadi kayak achievement dan memotivasi buat kita. Iya, anjir, gue set another record nih gitu. Asik. Menurut lu kameranya ke sana ya? Udah tadi gini-gini itu kameranya. Gue kira kayak waktu gitu. Mana waktunya gue bilang. Menurut lu kalau misalnya untuk achieve something gitu kan, pujian dari orang itu penting? Validasi lah gitu. Validasi ya. Penting gak penting? Tergantung. Kalau gue pribadi, ini agak ngebahas bahasanya kemana-mana ya. Lo tau love language gak? Tahu. Love language itu either lu pernah dapatkan itu terus menerus dan berhenti, atau lu gak pernah dapetin sama sekali. So you craving for that. Right? Love language ada banyak. Salah satunya word of affirmation, validasi. Buat gue penting pak, karena gue gak pernah mendapatkan validasi. Gue gak pernah dapetin itu dari orang-orang terdekat gue ketika gue kecil. I grew up with no words of affirmation. Makanya buat gue sekarang itu jadi matters. Lu kasih, misalkan gue tiba-tiba Vala bilang sesuatu yang nyentuh hati gue ya, itu gue bisa on fire sebulan full pak. Matters gak buat gue? Matters. Tapi jangan jadikan validasi itu terus kayak sebuah kewajiban yang kalau lo gak dapet lo jadi gak gerak. Menurut gue jadi salah sih. Atau kayak terlalu haus validasi sampai akhirnya lo melakukan any kind of things untuk hanya mendapatkan validasi juga menurut gue salah. Salah satu output dari validasi yang mencari validasi yang salah ya, impulsive buying sih menurut gue. Ya lo nggak mampu sebenarnya beli iPhone 17 Pro ya, cuman lo beli hanya untuk dapat validasi lo orang kaya.
Semuanya gara-gara FOMO. Lu nggak pakai handphonenya buat konten, nggak ada investment return apapun yang lo dapet, tapi lo paksakan untuk beli itu hanya demi sebuah validasi supaya lo dibilang orang kaya. Menurut gua gila Pak, menurut gua orang kayak gitu. Itu kayak benar-benar terlalu seeking for attention lah. Seeking for attention. Lu tahu nggak ada ya bisnis sewa lanyard coach Pak, lu tahu nggak? Sewa lanyard coach. Lu tahu lanyard coach ya? Tahu. Lanyard coach itu mahal Pak. Iya. Itu salah satu pride ketika lo jadi employee pakai lanyard coach itu lo bisa dikatakan employee sukses lo. Employee kaya nih gitu. Ada sewanya coy. Ya hampir sama kayak pas Ramadan, jasa servis sewa iPhone. Anjing sewa iPhone. Iya Serius bener. Ada jasa itu tuh biasanya ramai pas Ramadan. Lu tau lah kalau bukber orang sombong-sombong gimana kan. Sombong tuh kalau bukber nih ya. Oh pas bukber. Iya. Cepret. Iya. Cepret. HP, dompet, kunci mobil sama lanyard. Apalagi kalau lanyardnya BUMN. Iya kan. Itu jasa servis iPhone itu banyak banget. Wow. Pas Ramadan. Dan itu menurut gue kayak buat apa sih? Ya itu seeking for validation yang salah menurut gue. Memaksakan diri gitu. Tapi kalau yang versi gue tadi I need that aja gitu. Bener. Nah, kalau misalnya me personally gue juga butuh hal itu. Mungkin gue sama kayak lo ya. Pas kecil mungkin gue lack of words of affirmation. Jadi kayak ketika orang memuji orang apa, bener, it matters banget. Iya kan? Iya. Ya Asian parents aja lah. Kalian dapat pujian gak sih semasa kecilnya? Enggak kan ya? Minim. Minim banget. Oke, mungkin next Bang Jo, thank you banget udah datang ke Hitam House. Ini kita BTW nyebutnya tempat ini studio kita Hitam House ya. Hitam House. Karena kalau misalnya kantor itu kan meja, kursi, komputer, duduk, gitu. komputer ya kan. Ini kantor TV. Iya. Tapi ini nyaman sih. Ya, tapi gimana Bang studio nih? Ini BTW studio baru ya. Ini Studio baru jalan 2 bulan ya. Nyaman sih menurut gua. Nyaman. Untuk sebuah production house yang masih merintis, ini udah good start lah gitu ya. Tapi jangan jadikan ini kan nyewa ya kalian setahun ya. Ya kalian harus getol juga guys, nutupinnya gitu ya. Getol juga sellingnya. Gua nggak tahu gimana cara kalian selling. Ya, but core dari sebuah bisnis itu selling Pak. You should sell something. Karena profit tuh datangnya dari penjualan. End of period Pak. Lu bisnis nggak ada jualan selesai. Pasti selesai. Lu tau Mark Cuban gak? Ini Mark Cuban yang Mark Cuban. Mark Cuban tuh investor salah satu judges di Shark Tank ya kalau nonton. Dia bilang kayak ada pertanyaan orang nanya, apa yang membuat bisnis tuh gagal? Nomor 1, gak ada penjualan Pak. Selesai. Gak ada penjualan, gak ada sistem yang benar. Terus lu gak research dulu sebelum buat bisnisnya. Gak lihat market. Iya, gak research market dulu. Dan gak ada preparation. Ini 4 faktor yang bisa membuat bisnis lu gagal. Tapi nomor 1, tidak ada penjualan. Ya jadi apapun yang kalian jual sekarang harus gini semangat nih. Apalagi punya office ya kan udah keren gini. Bismillah, editor, lancar ya. Harus work as a team lah ya. Iya benar. Nah, merintis banget. Lah ini kan episode pertama ya. Episode ke yang di sini yang pertama. Ya, yang pertama ya. Sorry. Kalau misalkan nanti kalian mau nge-approach speaker-speaker yang mungkin secara credibility di atas gue gitu ya, mungkin kalian harus siapin deck pitching Pak. Lu harus pitchingin orangnya. Karena kemarin gue kenal sama Atsir ya kan, dan gue juga tahu dia lagi merintis, gue tahu perihnya merintis gitu ya. Jadi gue di chat aja ya I'm willing untuk datang. Cuman kalau misalkan kalian nanti butuh speaker-speaker yang punya specialty atau expertise di satu bidang yang kalian pengen nih ngobrol sama orang ini gitu ya, lu harus pitchingin dia Pak. Menurut gue lo ya itu brainstorming lah gimana kalian bikin deck pitchingnya. Kenapa sih lo harus datang ke podcast kita? Kenapa lo harus ngomong di podcast kita? Gitu. Kadang orang juga nggak selalu minta returnnya nggak selalu uang kok. Dia bisa sharing values juga orang seneng kok. Gitu. Bismillah besok ngundang Bahlil. Nah, boleh tuh coba. Oke, thank you banget Bang Jo. Ini ada pertanyaan yang kurang nggak? Produser mau nanya. Oke. Dia mau nanya. All good. Radit. All good ya. Oke, thank you banget Bang Jo udah datang ke Hitam Podcast. Thank you juga ya udah di-invite. 5 ya. Episode ke-6 ya. Episode ke-6. See you next time. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Hitam Production. Jangan lupa follow juga IG kita, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Gua Muhammad Tatsir, host, pamit undur diri, and see you on next video. Gitu ya.
Bye bye. Kalau ke situ. Kalau ke situ. Oh, ke situ. Iya. Bye bye. Situ juga.